Hai, salam jumpa lagi di awal video ini. Kali ini saya membawakan topik atau konten yang unik. Boleh dikatakan versi saya, meskipun original atau awalnya bukan dari saya, atau versi alternatif untuk memudahkan melihat secara holistik barang dan jasa untuk proyek kelistrikan. Setelah menikmati video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik subscribe, like, share, atau komen. Selanjutnya, mari kita mulai. Saya gunakan kembali SLD pabrik gula dengan kelebihan power atau excess power yang akan terinterkoneksi dengan utilitas. Awalnya pabrik gula tersebut tidak terintegrasi dengan utilitas, tetapi dengan adanya proyek renovasi total dari sistem pembangkitnya turbin uap dan prosesnya boiler, ternyata menghasilkan daya yang lebih besar dari kebutuhan prosesnya, sehingga daripada energi tersebut dibuang percuma, lebih baik dijual ke utilitas meskipun dengan harga rendah. Diagram ini menunjukkan skop kerja dibatasi di antara dua titik interface. Skop utama interkoneksi ini berupa MP panel, sambungan MV, overhead line, dan kabel, serta ada pekerjaan sipilnya, yaitu membuat bangunan untuk tempat peralatan panel-panel MP. Pekerjaan integrasi ini ada yang terlihat tangible berupa barang, dan ada yang tidak terlihat intangible berupa jasa. Saya mengelompokkan barang dan jasa berdasarkan warna, yaitu hitam putih, abu-abu, dan tidak berwarna. Warna pertama saya sebut adalah warna hitam putih, karena sangat jelas membedakannya. Hitam atau putih, misalnya barangnya besar, mudah dihitung, dan biasanya harganya mahal, atau delivery-nya paling lama, boleh dibilang sebagai item utama. Ini adalah contoh barang warna hitam putih yang pertama, yaitu MV panel. Barangnya besar, terdiri dari beberapa box atau panel, dan fabrikasinya membutuhkan waktu. Ini adalah contoh barang warna hitam putih yang kedua, yaitu trafo daya. Sama seperti MV panel, trafo daya ini selain besar, juga berat. Umumnya adalah engineered item dan butuh fabrikasi yang cukup lama. Warna kedua saya sebut adalah warna abu-abu, karena kadang-kadang barangnya kurang jelas atau sulit membedakannya, seperti warna abu-abu tercampur. Misalnya barangnya kecil-kecil, sulit dihitung, banyak sambungannya. Jenis aksesori atau bak material pasti masuk kategori warna barang abu-abu ini. Ini adalah contoh barang warna abu-abu yang pertama, yaitu relay proteksi. Barangnya relatif kecil, canggih, banyak kabel yang keluar masuk. Ini adalah contoh barang warna abu-abu yang kedua, yaitu kabel. Barangnya relatif kecil, meskipun ada yang besar, biasanya dibutuhkan panjang beberapa meter sampai beberapa puluh kilometer. Ini adalah contoh barang warna abu-abu yang ketiga, yaitu kabel tray atau kabel ladder. Barangnya bermacam-macam, ada yang berupa ladder atau tangga, ada yang berupa tray dengan lubang-lubang, ada yang solid, dan banyak aksesorisnya. Ini adalah contoh barang warna abu-abu yang keempat, yaitu kabel W. Fungsinya sama dengan kabel tray, hanya relatif untuk yang ringan-ringan. Aksesorinya juga bermacam-macam seperti contoh sebelumnya. Warna ketiga saya sebut adalah tidak berwarna, tidak hitam putih, tidak juga abu-abu, benar-benar tanpa warna, bersifat intangible. Saya sering menyebutnya dengan barang goib. Ada tetapi tidak bisa dipegang, penting untuk operasional seperti filosofi operasi, tersembunyi atau tersimpan dalam hardware karena berupa software dan algoritma. Semua jasa termasuk ke dalam penggolongan warna ketiga ini. Nah, barang jasa dengan penggolongan tidak berwarna ini sering
diabaikan atau dilupakan orang. Selain bisa bersifat dinamis, tidak semua perubahannya tercatat. Ini adalah contoh barang atau jasa yang tidak berwarna yang pertama, misalnya hasil studi, catatan setting proteksi. Nilai settingnya akan dimasukkan ke dalam program atau setting peralatan dari relay proteksi. Ini adalah contoh barang jasa yang tidak berwarna yang kedua, misalnya algoritma suatu proses atau program sebelum kode program dibuat, yang juga termasuk ke dalam kategori ini. Biasanya di dalam barang hitam putih juga terkandung barang berwarna abu-abu dan juga barang atau jasa yang tidak berwarna. Tetapi menyebutkan barang tersebut hitam putih sudah mewakili barang atau barang jasa yang terkandung di dalamnya. Misalnya di dalam pembuatan barang hitam putih ada yang namanya jasa produksi, jasa pengetesan, jasa pengiriman, jasa pemasangan. Barang warna abu-abu juga lebih sering terkandung barang tidak berwarna. Paling tidak ada manual pemasangan, manual pengoperasian, dan manual pemeliharaan. Konten dalam video ini sering saya gunakan untuk menjelaskan kepada orang awam, terutama untuk barang yang tidak berwarna, untuk memudahkan visualisasinya. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Wassalamualaikum.